Salam. Selamat sore, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sehat semua? Puji Tuhan. Terbukti jika kita bisa hadir bersama-sama, itu berarti kita hidup kesehatan. Di dalam badan yang sehat ini, mari kita berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk kita puji, kita sembah, dan kita muliakan. Kita puji Tuhan dengan pujian. Kami berkumpul. Kami berkumpul
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada sore hari ini untuk kekuatan, kesehatan, kesempatan yang anugerahkan di dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami pada sore hari ini kami boleh datang kepada Tuhan lewat ibadah WA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji, kami ingin memuliakan dan mengagungkan Engkau karena Engkau layak yang kami sembah, layak yang kami muliakan dan kami tinggikan, karena Engkau begitu mengasihi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sudah Engkau nyatakan lewat pemeliharaan-Mu, lewat pembelaan-Mu, lewat janji-janji-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, yang membuat kami bertahan sampai hari ini. Itu semua oleh karena kebesaran kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu dalam kesempatan sore hari ini kami menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu mulai dari awal hingga selesainya. Kami mohon kehadiran Tuhan untuk melawat kami, untuk menjawab kami, untuk memperbarui kehidupan kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD, demikian pula untuk operator penayangan ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami, dan layakkan kami untuk mengemban tugas yang mulia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami mohon pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai ruangan ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita tetap semangat di dalam menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Dialah yang disembah dan dipuji. Di dalam kehidupan ini, saudara, banyak disertai dengan kekhawatiran, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi kita punya Allah yang hidup, Allah yang mengerti. Kita serahkan semua setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhanlah nanti yang akan menjawab. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebab itu kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dia yang Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita puji Tuhan dengan pujian. Tuhan inilah hidup. Oh
Puji Tuhan, sebab itu kita tidak perlu ragu lagi ya, saudara. Apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi kerinduan kita, baik kita muda, tua, maupun yang sudah lansia, tentu saya percaya mempunyai cita-cita. Sebab itu kita serahkan semua pada Tuhan. Dia yang sanggup menolong kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita puji Tuhan dengan pujian saleh. Nafasku
mengucap syukur pada kesempatan malam hari ini, sehingga kami boleh mengagungkan Tuhan, kami boleh memuliakan dan membesarkan nama-Mu, dan biarlah setiap persembahan pujian kami pada saat ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengarkan. Bahkan Engkau taruhkan hikmat kepada kami untuk bisa menangkap kebenaran firman-Mu yang menyatakan pada kesempatan malam hari ini. Biarlah kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk melakukan, untuk menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kami yang nyata, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Untuk itu nyatakan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan tidak lahir dari keinginan hamba-Mu, namun kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan yang hamba menyatakan, agar pemberitaan firman-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini merupakan PA perdana dalam masa pandemi. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita bisa bertemu dalam dunia nyata saat ini adalah anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Dan biarlah ini akan terus berlangsung. Kita bisa beribadah seperti ini, tidak hanya lewat dunia maya, tetapi kita bisa bertatap muka seperti ini. Ya, terus kita doakan supaya penularan COVID-19 ini akan semakin dapat dihentikan, dan yang sakit saat ini akan semakin dipulihkan, semakin banyak yang disembuhkan, negara kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan biarlah ini menjadi doa kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-6. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16 maksud saya. Kita masuk ayat yang ke-16. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Secara politis memang kita sudah merdeka, karena kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Namun demikian, belum tentu kita menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kata atau arti dari merdeka yang pertama itu bebas dari perhambaan, bebas dari tuntutan, dan tidak terikat. Itu kata merdeka. Dan Tuhan Yesus sudah memerdekakan kehidupan kita. Nah, untuk itu jangan sampai kita diperhamba kembali. Jangan sampai kita terikat kembali apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dan pengerjaan pembebasan ini dilakukan oleh Tuhan dengan serius,
dengan sungguh-sungguh. Dan yang pertama, dimerdekakan dari hukum Taurat. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yaitu kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat ini. Karena hukum Taurat di sana dikatakan ayat yang 12, dasarnya itu ketika kita melakukan, bukan karena iman. Jadi kalau orang melakukan hukum Taurat, maka dia akan selamat. Tapi keselamatannya oleh karena melakukan hukum ini. Tetapi berbeda ketika kita ada di dalam Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, keselamatan itu bukan oleh karena perbuatan, tetapi oleh karena iman. Dan ketika Tuhan Yesus itu membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukum Taurat, dia rela menjadi kutuk, rela mati di atas kayu salib. Karena dasar hukum Taurat itu yaitu melakukan. Coba kita baca dalam Yakobus pasal yang kedua. Surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ini hukum Taurat. Dan mungkin kita tidak mampu untuk melakukan ini. 10 hukum yang menjadi landasan hukum moral, kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk melakukan. Yang keempat, hukum itu mengasihi kepada Allah. Yang keenam, hukum itu mengasihi kepada sesama, termasuk yang dicatat dalam surat Yakobus ini, ya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu. Kalau kita salah satu dari hukum ini tidak melakukan, maka kita dianggap tidak sanggup untuk melakukan semuanya. Walaupun salah satu saja ya kita tidak melakukan, ya kita mengasihi mungkin kepada sesama, kita tidak berzina. Tetapi kalau kita tidak menguduskan dari sahabat, sama saja itu juga bersalah. Karena dari 10 hukum itu harus semua kita kerjakan. Jadi kalau salah satu dari 10 hukum ini tidak kita lakukan, maka kita bersalah untuk semuanya. Nah, untuk itu landasan kita bukan melakukan hukum ini, tetapi oleh karena iman.
Nah, untuk itu seringkali orang itu menyalahgunakan kemerdekaan ini. Padahal hukum moral ini harus kita kerjakan. Cuma bedanya, kalau hukum Taurat, ketika salah satu tidak sanggup kita lakukan, maka kita harus mengadakan korban. Kalau dalam perjanjian lama harus ada korban. Apakah itu kambing, apakah itu domba, apakah itu lembu sapi yang harus dikorbankan untuk menguduskan, untuk menyucikan dirinya dari pelanggaran dosa itu. Bukan berarti tidak ada pengampunan, ada pengampunan, tetapi lewat pengorbanan ini. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat ini. Ketika kita bersalah, maka ada pengampunan di sana karena sudah dikerjakan oleh Kristus ketika Dia mati di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tidak berulang-ulang kali, hanya satu kali. Tetapi kuasa pengampunannya itu berlaku untuk seterusnya. Nah, untuk itu seringkali kan disalahgunakan kemerdekaan ini, kebebasan ini. Kalau di dalam Tuhan kan ada pengampunan. Walaupun aku gak mencuri, aku berzina, tidak apa-apa, nanti minta ampun. Gak berzina tetapi mencuri, sami mahrum. Berzina gak mencuri, gak, tapi bolak-balik ngapusi menjadi saksi dosa. Sama saja. Ya, seringkali orang itu hanya menyepelekannya untuk berdusta. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 22, orang yang berdusta itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah. Itu seringkali kan kita remehkan masalah dosa itu udah apa-apa. Dan dosa kecil mungkin. Tetapi kalau itu terus-menerus mengikat kehidupan kita, nanti kita ditolak oleh Tuhan. Tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah. Kalau orang tidak ada bagian dalam kerajaan Allah, yang ada lautan api yang menyala-nyala. Jadi yang pertama itu, Tuhan Yesus memerdekakan kita dari hukum ini. Jika walaupun kita bersalah, ada pengampunan di sana. Ya karena iman ini. Jadi pengampunan ini oleh karena dasarnya iman, oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Jika di sana ada pengampunan, bukan berarti 10 hukum ini diabaikan, enggak. Tetap itu harus menjadi dasar moral kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kan baik kok hukum ini. Hormati ayah ibumu, kan bagus ini. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan menjadi saksi dosa, jangan mengingini. Oh, tapi mengingini apa di sana? Jangan mengingini milik sesamamu, istri sesamamu, yang gak boleh seperti ini. Tetapi bagaimana prakteknya? Anak-anak Tuhan bisa seperti ini? Coba kalau kita di bawah hukum Taurat, harus ada domba, harus ada lembu yang harus dikorbankan ketika kita melanggar hukum ini. Tetapi kan tidak demikian ketika kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengerjakan pembebasan itu, kemerdekaan itu ketika Dia mati di atas kayu salib. Bahkan 10 hukum ini tetap menjadi landasan. Diajarkan oleh Tuhan dalam Matius pasal 22 ini. Cuma diringkas di sana, yaitu mengasihi kepada Allah dan mengasihi kepada sesama. Mari kita baca Matius pasal 22. Jadi bukan berarti diabaikan
tetap kita kerjakan. Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Penjabarannya itu dicatat dalam Keluaran pasal 20, dan Matius ini diringkas oleh Tuhan. Hanya ada dua hukum. Hukum yang pertama yaitu mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi kepada sesama. Berarti ini harus juga kita kerjakan, harus kita lakukan. Mengasihi kepada Tuhan itu harus yang terutama dari semua. Mengasihi dengan cara seperti apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dari seluruh kehidupan kita. Jadi tidak hanya lahiriahnya, tetapi sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan kekuatan kita. Jadi apa yang ada dalam kehidupan kita ini, kita peruntukkan untuk mengasihi kepada Tuhan. Jadi tidak ada bagian dalam kehidupan kita untuk mengasihi diri kita sendiri, mengasihi kepada Tuhan. Ini hukum yang pertama dan yang terutama. Ya. Sangat luar biasa ini. Jadi ini harus kita kerjakan, ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Hukum yang kedua yang sama bunyinya, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi ukuran mengasihi sesama itu, ini ukuran firman, bukan ukuran akal kita, bukan ukuran kemauan kita, bukan ukuran kebenaran kita. Kita harus kembali kepada Alkitab, kita harus kembali kepada firman Tuhan, bahwa mengasihi sesama itu ukurannya mengasihi sampai sama seperti dirinya sendiri. Kita harus mampu untuk sampai ke sana. Kalau sekarang ini belum, terus belajar. Nah, sebabnya kita terus dibimbing oleh firman Tuhan, terus diingatkan oleh firman Tuhan, supaya sasaran Tuhan itu bisa tercapai. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Kan ini nggak bisa dilakukan spontan. Loh, kita harus menyadari akan hal ini. Ini perkara yang nggak gampang. Masalah kasih memang gampang untuk dibicarakan, enak untuk didengarkan kalau berbicara masalah kasih, tetapi tidak mudah untuk dilakukan, tidak gampang untuk dikerjakan. Yang penting kita harus ada kemauan untuk kesana. Ini kebenaran. Ini firman Tuhan. Jadi bukan kebenaran kita sendiri. Mungkin kalau menurut ukuran kita sendiri, mana mungkin bisa mengasihi sama seperti dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri? Kan tidak mungkin. Itu kan bagi kita tidak mungkin. Tetapi kalau firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, akan membawa kita sampai ke sana. Pasti akan bisa. Kalau sekarang mungkin dalam proses untuk menuju ke sana, sekali saat kita pasti akan memiliki kasih seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Yang penting itu mau atau tidak kita.
Dan dalam Yakobus itu kan juga dikatakan di sana bahwa firman-Ku itu tidak berat. Firman-Ku itu tidak abot, firman-Ku itu tidak berat bagi yang mau. Tetapi kalau bagi yang nggak mau, segala firman itu berat. Ya, contohnya kalau kita menyuruh anak-anak kita, mungkin disuruh ya beli sesuatu, lagi belanja, urusan belanja itu kan tidak berat. Kalau mau, kenapa menjadi berat? Karena tidak mau. Sama. Jadi kebenaran itu sebenarnya juga tidak berat kalau kita mau untuk mengerjakan. Yang membuat berat itu ketika kita tidak mau mengerjakan. Loh, Tuhan sudah memberi kemerdekaan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Walaupun ini hukum moral ini harus kita kerjakan, tetapi bukan karena perladatan perbuatan, tetapi oleh karena iman. Itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya sama-sama melakukan. Tetapi kalau kita di bawah hukum Taurat, salah satu kita nggak bisa, gagal semuanya. Tetapi kalau landasannya iman, di sana ada pegangan. Nah, ketika kita mendapatkan pengampunan ini, jangan kita menyalahgunakan. Yang seringkali itu orang kan begitu. Ketika diberi kelonggaran, ya seperti ini saja. Dan sudah mulai diberikan kelonggaran untuk bisa berkumpul, tetapi harus memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi bagaimana orang-orang ketika di pasar? Kan sudah bebas, kan sudah merdeka. Ya, kalau selama ini mungkin tinggal di rumah, begitu diberikan kelonggaran, diberikan kebebasan, dia melakukan sebebas-bebasnya sehingga tidak sedikit yang menjadi korban. Nah, untuk itu saya mengingatkan kembali, walaupun sudah diberikan kelonggaran, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Kalau ibadah sudah taat semua, tidak ada yang tidak pakai masker. Ya, salah satunya ini kan, pakai masker kan salah satunya untuk memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum masuk gereja, cuci tangan. Yang dulu tidak pernah cuci tangan sekarang wajib hukumnya. Ya, sebenarnya ini budaya orang Yahudi. Budaya orang Yahudi itu sebelum masuk rumah itu harus cuci tangan, cuci kaki. Sebelum masuk tabernakel, di sana ada kolam pembasuhan. Tujuannya apa? Untuk membersihkan secara lahiriah. Tangannya dicuci, kakinya dicuci. Ini budaya Yahudi sudah seperti itu. Tetapi kalau kita kan tidak diambil lahiriahnya, tetapi yang kita ambil kan arti rohaninya, nilai rohaninya. Jadi sebelum masuk ke bait Tuhan, sebelum kita itu menghadap kepada Tuhan, itu harus ada pengudusan, harus ada penyucian di sana. Kita baca Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, takutnya kepada kematian.
Dan hal ini tidak kita pungkiri. Ya pada dasarnya manusia itu juga takut dengan kematian. Dengan kematian banyak orang yang mengalami ketakutan. Termasuk kita pun tidak kita pungkiri, kadang-kadang hal itu muncul dalam kehidupan kita dengan alasan belum siap. Ya, dengan landasan belum siap sehingga takut untuk menghadap kepada Tuhan secara nyata. Kalau kita saat ini menghadap Tuhan dengan iman, tetapi nanti tidak dengan iman, tetapi secara nyata kita menghadap kepada Tuhan. Nah, mengapa banyak orang yang takut? Karena tidak ada kepastian keselamatan dalam hidupnya, sehingga takut nanti masuk surga atau masuk neraka. Oh, itu selalu membayangkan, apalagi kalau orang itu antara sadar dan nggak sadar. Misalkan seperti itu kondisinya. Kalau sudah sakit parah, ya. Mulai gambaran-gambaran yang aneh-aneh muncul dalam pikiran sehingga membuat takut karena tidak ada kepastian keselamatan dalam hidupnya. Tapi berbeda dengan orang yang berada di dalam Kristus, seharusnya seperti itu. Nah, itu pada Filipi 1 ayat 21 dikatakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau hidup itu bagi Kristus, artinya tidak diperhamba lagi oleh ketakutan karena maut ini. Ini pernyataan Rasul Paulus dalam Filipi. Sebenarnya kalau kita bisa mengerti akan kebenaran ini, kita tidak takut, ya. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari ketakutan terhadap maut ini. Seharusnya kita tidak takut kalau kita hidup bagi Kristus. Jadi Filipi 1 ayat 21 itu bunyinya, kalau kita hidup bagi Kristus, mati itu adalah keuntungan, bukan menakutkan. Nah, kenapa banyak orang yang takut? Karena hidup bukan bagi Kristus, hidup bagi dirinya sendiri. Orang yang hidup bagi dirinya sendiri berarti belum mengalami pembebasan, belum mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. Namun demikian kita tidak boleh sembrono juga. Ya, ketika kita percaya, nah, bahwa ketika kita beriman kepada Kristus kita pasti selamat, sudah tidak takut mati. Lalu ada aturan yang harus memperhatikan protokol kesehatan, tidak melakukan karena tidak wedi, tidak takut mati, misalkan seperti itu. Itu namanya menyalahgunakan kemerdekaan. Terus yang muda-muda ngebut kalau mau sepeda motor, nggak takut mati, nggak takut tabrakan, karena keselamatan sudah dijamin oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu namanya menyalahgunakan kemerdekaan. Lalu orang-orang yang mempunyai latar belakang, ya mungkin kolesterol, mungkin asam urat, mungkin jantung dan lain sebagainya, ketika kontrol nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, terlalu mengatakan nggak apa-apa, nanti kok mati juga. Itu juga namanya menyalahgunakan kemerdekaan. Sudah ngerti tetap dilanggar. Itu menyalahgunakan kemerdekaan. Lebih baik kan kemerdekaan bisa untuk melayani Tuhan. Kalau orang itu melanggar, meninggal itu mati konyol. Ya seperti apa yang saya sampaikan tadi,
makan ini, nggak boleh makan itu, kan ada larangan-larangan seperti itu. Ketika tahu, kecuali nggak tahu. Nah itu banyak orang takut ke dokter. Nanti tahu penyakitnya nggak bisa bebas lagi untuk makan ini, untuk makan itu. Ya luar biasa janji Tuhan. Ya, jadi kita dimerdekakan, dibebaskan karena mau, dibebaskan dari mau, sehingga kita tidak takut kalau kita hidup bagi Kristus seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 21 ini. Ya, kisah Rasul pasal 7 ini kita baca ini. Ini kisah daripada Stefanus. Kalau orang itu melayani Tuhan, orang itu ngerti tentang kebenaran, walaupun di ujung maut pun dia nggak takut. Ini yang dimaksud Tuhan itu memerdekakan, membebaskan kita dari ketakutan karena mau. Ya, kita baca mulai ayat 50. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinganya, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dia menghadapi orang yang sangat menakutkan. Dia seorang diri, bayangkan. Dia seorang diri menghadapi orang-orang yang sudah sakit hati kepada Stefanus ini oleh karena pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Tadi ayat yang ke-55, mereka sudah geram sekali. Tetapi bagaimana sikap daripada Stefanus? Ya dia tenang saja. Dia mengatakan, aku melihat langit terbuka, bahwa Anak Allah duduk di sebelah kanan. Ini kan membuktikan, ini menunjukkan tidak ada ketakutan di dalam hidupnya walaupun sudah di ujung kematian, karena dia sudah diseret. Ini kalau hidup bagi Kristus, kematian itu tidak menakutkan. Ini di ujung maut. Lalu dia mulai dilempari dengan batu. Kalau dilempari batu itu kan tidak spontan meninggal, kan perlahan-lahan meninggal. Mungkin batu yang kena 1, 2 kan belum meninggal, 3, 4, 5 belum meninggal, karena banyaknya orang yang melempari dia. Apakah mereka lalu lari meninggalkan orang-orang itu? Atau mereka menyangkal nama Yesus supaya dia selamat? Kan enggak. Dia menyatakan pada ayat ke-55, dia tetap dalam keadaan yang tenang. Dia juga tidak takut dengan kematian yang dihadapinya. Bahkan di ujung kematiannya dia sempat berdoa kepada Bapaknya supaya mengampuni mereka. Ini kan luar biasa. Ini luar biasa. Bahasa dalam membayangkan ya, pada saat itu kira-kira kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kalau saja sudah tidak bisa membayangkan. Sekali orang gertak kita mungkin sudah tergelitik. Stefanus sudah diseret, tetapi dia tetap melantang untuk menyatakan bahwa kebenaran ini. Bahkan ketika dilempari batu, dia tetap berada di situ, tidak
dia tetap bertahan di sana. Ya artinya itu dia tidak takut menghadapi kematian. Kenapa? Karena dia hidup bagi Kristus. Jadi kalau kita hidup bagi Kristus, kematian itu tidak menakutkan. Yang menakutkan itu hidup bagi dirinya sendiri. Nah itu sebenarnya mari kita ubah konsep hidup kita sekarang ini. Berbicara masalah kematian itu kan nggak bisa kita prediksi. Apalagi musim seperti ini. Kan bisa saja orang jadi korban. Nah itu sebabnya mari semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup untuk Tuhan. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Galatia pasal 1. Galatia dulu pasal 1, nanti Matius nanti setelah Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita, yang menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi pembebasan ini sungguh-sungguh dilakukan dengan serius, dengan penyerahan nyawa, melepaskan kita dari kutukan hukum Taurat. Dia rela menjadi kutuk tergantung di atas kayu salib, membebaskan kita dari ketakutan karena maut. Dia juga rela mati untuk membebaskan kita ini. Dan yang ketiga, kita dibebaskan dari dosa, maka dia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mau menyerahkan dirinya, tidak ada seorang pun yang bisa menangkap Tuhan. Tuhan Yesus ditangkap itu karena dia menyerahkan dirinya. Jadi bukan oleh karena kemampuan prajurit-prajurit saat itu, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama saat itu yang punya kuasa sehingga menangkap Tuhan. Tidak ada apa-apanya kalau Tuhan itu mau membebaskan dirinya dari ancaman orang-orang ini. Dia bisa ditangkap karena menyerahkan dirinya untuk rela mati di atas kayu salib karena kita. Sangat luar biasa, ya. Kasihnya Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau berbicara masalah dosa itu jangan dianggap hal yang sepele, jangan anggap hal yang remeh. Hanya karena Kristus mau menyerahkan dirinya ini, kita bisa dibebaskan, kita bisa dimerdekakan karena dosa ini. Kalau manusia itu bisa membebaskan dirinya dari ikatan dosa ini, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Kalau ada seorang nabi yang bisa menyelesaikan masalah dosa ini, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Itu mati di atas kayu salib. Ya karena tidak ada satupun manusia yang dapat membebaskan dirinya dari dosa, maka dia harus turun
membebaskan dirinya menjadi manusia, bahkan lebih daripada itu menjadi seorang hamba dan rela mati di atas kayu salib. Jadi kalau berbicara masalah dosa itu masalah yang serius, bukan masalah yang sepele. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya pribadi Tuhan. Nah itu sebabnya dalam Injil Matius itu diajarkan oleh Tuhan, orang yang berdosa itu sama dengan orang yang berhutang. Ya Injil Matius dalam pembacaan yang terakhir. Matius 18 ayat 23. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Perhatikan ini, catat dicatat. Utangnya itu 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tidak sanggup membayar. Ini hutangnya gak sepele, 10.000 talenta. Saya kata 1 talenta itu 6.000 dinar. 10.000 kali 6.000 ada 60 dinar. Dan orang bekerja saat itu 1 hari itu hanya 1 dinar. Bayangkan. Kalau 60.000 dinar itu sama dengan orang bekerja 180 tahun. Berapa umur kita? 100 tahun? Umur manusia rata-rata berapa? Ya mungkin bisa 80, bisa 90. 180 tahun orang bekerja baru lunas. Dengan kata lain, tidak ada orang yang sanggup menyelesaikan masalah dosa ini. Nah, saya dan saudara itu punya hutang seperti ini. Dia sendiri dijual bersama anaknya, istrinya, miliknya, kalau nggak sanggup, nggak bisa untuk menyelesaikan. Raja itu berbelas kasihan untuk membebaskan. Loh, kita dibebaskan dari hutang. Coba kalau ada orang nggak iso bayar, dibebaskan, terus hutang mana? Misalnya ada, terus karena nggak iso bayar, sudah tak bebaskan, datang hutang mana? Nggak diutur, terus dibebaskan. Sama seperti kita ini, kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan, sudah lunas oleh karena belas kasihan dari Tuhan. Kalau kita masih kembali berbuat dosa, kebenarannya itu, kalau kita mengerti nilai pembebasan, nilai penebusan Tuhan ini seperti ini, kita dibebaskan, sebenarnya kita tidak bisa bayar. Itu dikerjakan oleh Tuhan. Itu sangat luar biasa. Nah itu juga ojo utang maneh. Artinya jangan berbuat dosa lagi, jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Sama saja. Ketika kita berhutang, nggak bisa bayar, dibebaskan dari penagih hutang, lalu kita hutang lagi. Itu namanya menyalahgunakan kemerdekaan. Ya, kita bukan orang-orang
Yesus memberkati kita malam ini. Kita pujikan satu pujian Tuhanku mau menyenangkan. Ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita lakukan ketika kita dibebaskan dari hutang dosa yang tidak bisa kita lunasi. Ketika Tuhan memberikan kebebasan, kelepasan oleh karena kasih karunia-Nya, mari kita senangkan hatinya. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaga untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, saya akan selalu berdiri. Menyenangkan-Mu, biarlah ini yang kita lakukan, ini yang kita kerjakan untuk membawa kita kasih. Kita menyenangkan hatinya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Bersama setiap Tuhan, bersama Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Dan dipikirkan. Haleluya. Haleluya. Saya Bapak Subreno tetap ke depan untuk pimpin kita di dalam doa. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini firman mengingatkan kepada kami bahwa sebenarnya kami sudah berbeda. Kami sudah bebas dari segala galanya. Namun kami masih hidup di dalam kegelapan. Kami masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan firman yang kami dengar pada malam hari ini, beri kekuatan Tuhan, beri kami iman, supaya benar dalam seperti kami bisa kami lakukan sebaik-baiknya. Kami percaya Tuhan, kurban bagi kami, kurban yang sangat berat, kurban yang sangat indah. Untuk itu Tuhan, buka mata hati kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan kurban yang pernah Engkau lakukan di atas bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk kami dengan Roh Kudus. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami doakan hamba-Mu yang selalu berikan jalan yang terbaik bagi kami, jemaat yang ada di Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, berilah hamba-Mu kekuatan, berilah hamba-Mu kuasa, agar setiap firman yang disampaikan benar-benar menjadikan berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan segala doa kami. Haleluya. Silakan kembali. Ya, terima kasih Pak Tris. Kita nanti juga berdoa untuk anak Abiel yang mengikuti tes untuk masuk akpol, dan keluarga Ibu Wiwi, satu keluarga saya kira. Ya, kita doakan supaya Tuhan memberikan pertolongan, dan besok saya akan melaksanakan tugas pelayanan baptisan air dilakukan di Pacet. Saya dan tidak ada yang lain, saya sudah berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita. Ya, saya ingatkan lagi Kota Muda, Jumat jam 6.30 ya, di gereja. Saya harapkan semua kaum muda yang hadir saat ini Jumat bisa datang. Oh iya, ada lupa ini persembahan tantangan ya, untuk minggu depan ya. Ada persembahan tantangan bulan Juli ya, untuk pembangunan Natal. Ya, untuk Natal. Ya, walaupun kita nanti belum bisa berkumpul, tidak apa-apa. Ya, dana ini ya kita gunakan pembangunan. Tapi sementara waktu untuk Natal, karena bulan Juli biasanya sudah dimulai untuk Natal. Kita tidak tahu nanti kalau situasinya masih seperti ini, ya kita alokasikan yang lain. Ya, kita akhiri ibadah kita dengan pujian Ku ada sebab anugerah. Ya
Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan Bapak Ibu kami yang bergumul dengan kondisi kesehatannya. Kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala, untuk Ibu Sudarmiase, untuk Ibu Yaya. Kami serahkan untuk Bapak Budi, kami berdoa untuk Ibu Veronica. Demikian pula kami serahkan ya Tuhan untuk Bapak Edi Susanto. Kami berdoa untuk Ibu Mariati, untuk Ibu Bibi sekeluarga yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu hari ini bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, untuk itu mari ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilih Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan untuk anak Abdiel yang saat ini sedang mengikuti tes ke Kakor. Kiranya Tuhan yang menolong untuk memberikan yang terbaik untuk anak ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rencana perbaikan Tuhan tanpa di dalam tangan-Mu. Kau sudah buka jalan, dan kami percaya Tuhan yang akan melengkapi semua persiapan kami, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan untuk saudara kami yang akan masuk dalam baptisan air besok yang akan dilaksanakan di Pacat. Kiranya Tuhan Engkau terus bekerja dalam hatinya, sungguh-sungguh ketika mereka mengambil keputusan untuk masuk dalam baptisan air. Mereka sungguh-sungguh mati di dalam dosa dan bangkit hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan yang memberkati, Tuhan berikan hikmat setiap kebijakan boleh membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan untuk tim medis, TNI Polri, demikian pula para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan di dalam proses pemulihannya sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan semakin Tuhan tidak ada lagi orang-orang yang tertular COVID-19 ini. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan tetap berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu sehingga tidak ada satu keluarga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka, berikan kecerdasan dan kearifan yang sebentar lagi mereka akan masuk dalam pembelajaran yang baru, supaya mereka menjadi anak-anak-Mu yang boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggal tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan